Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usmiranda Usman, NIM 091058142201, Prodi Kewirausahaan. Pada bab ini akan menjelaskan beberapa alat atau perangkat yang membantu untuk memahami keputusan yang orang-orang buat sebagai partisipasi mereka dalam pasar keuangan. Yang pertama, nilai masa kini dan perhitungan nilai masa depan. Apabila Anda diberi uang $100 di masa kini atau $100 di masa depan, yang mana akan Anda pilih? Tentu saja masa ini lebih baik karena Anda dapat mendepositkan uang tersebut di bank setelah menerima bunganya di masa depan. Namun bagaimana bila Anda diberi uang $100 di masa kini atau $200 pada 10 tahun ke depan? Maka Anda akan memperhitungkan mana yang mendapat memberi keuntungan yang lebih besar bila kita asumsikan bahwa suku bunga bank tetap pada 5% per tahun. Untuk mengambil keputusan pada pilihan di atas, Anda dapat menghitung jumlah uang yang Anda terima pada 10 tahun yang akan datang. Baik, sebagai ini contohnya. Baik, yang kedua, mengelola risiko. Pengelolaan risiko ini bukanlah menghindarinya dengan tanpa risiko sama sekali, tetapi memperhitungkannya sebelum mengambil keputusan. Penghindarian risiko, kebanyakan orang lebih senang untuk menghindari risiko. Artinya lebih dari sekedar bahwa orang-orang membenci hal-hal buruk yang terjadi pada diri mereka. Ini berarti mereka membenci kemungkinan hal-hal yang buruk daripada menyukai kemungkinan hal-hal baik. Para ekonomi telah mengembangkan model-model penghindaran risiko menggunakan konsep utilitas yang merupakan ukuran keputusan atau kemakmuran seorang secara subjektif. Pada pasar asuransi, salah satu cara menghadapi risiko adalah dengan membeli asuransi. Ciri umum dari sebuah kontrak asuransi bahwa seseorang menghadapi suatu risiko lalu membayar sejumlah uang pada perusahaan asuransi yang setuju untuk menerima sebagian. Seluruh risiko tersebut terdapat berbagai jenis asuransi, seperti asuransi mobil melindungi Anda dalam kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran melindungi Anda jika rumah Anda terbakar habis, asuransi kesehatan melindungi Anda jika memerlukan pengobatan yang mahal. Yang dimaksud dengan pemilihan yang tidak menguntungkan adalah seseorang yang menanggung risiko lebih tinggi cenderung membela asuransi daripada seseorang yang menanggung risiko rendah. Masalah kedua adalah bahaya modal. Maksudnya, setelah orang membeli asuransi, mereka tidak lagi memiliki insentif untuk berhati-hati dalam perilaku mereka yang riskan. Perusahaan asuransi sadar akan masalah ini dan harga dari asuransi mencerminkan risiko yang sebenarnya tanggung oleh perusahaan asuransi setelah asuransi itu dibeli. Diversifikasi risiko. Diversifikasi adalah pengurangan risiko yang dicapai dengan mengganti suatu risiko tunggal dengan sejumlah risiko yang jauh lebih kecil dan tidak saling berhubungan. Seorang yang membeli saham suatu perusahaan sedang meletakkan taruhan pada keuntungan yang akan diperoleh perusahaan tersebut di masa depan. Taruhan tersebut terkadang cukup riskan karena keuntungan perusahaan sulit diprediksi. Risiko dapat dikurangi dengan cara mempertaruhkan jumlah yang sedikit dalam
banyak perusahaan dan bukan mempertaruhkan jumlah yang banyak dalam satu atau dua perusahaan. Diversifikasi dapat menghilangkan ekonomi, tetapi diversifikasi tidak mampu menghilangkan risiko agregat, yaitu ketidakpastian yang berkaitan dengan perekonomian secara keseluruhan yang mempengaruhi semua perusahaan secara bersama. Trade-off antara risiko dan pengembalian keuntungan atau invest profit sebagaimana telah kita lihat, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari jika kita memegang saham. Meskipun portofolio kita sangat terdiversifikasi, tetapi orang-orang yang menghindari risiko menerima ketidakpastian ini karena mereka mendapatkan kompensasinya. Beberapa banyak risiko yang rela mereka tanggung dalam rangka mendapatkan tingkat pengembalian keuntungan yang lebih tinggi. Penilaian aset. Untuk memahami harga saham, kita perlu berpikir lebih dalam mengenai apa yang menentukan kerelaan seseorang untuk membayar sumber saham. A. Analisis fundamental. Ketika membeli saham, Anda sedang membeli bagian dalam suatu bisnis. Ketika memutuskan bisnis mana yang Anda ingin miliki, adalah wajar untuk membandingkan dua hal, nilai bisnis dan harga jual sahamnya. Pada kasus ini, Anda mendapatkan harga murah dengan membayar kurang dari nilai bisnis yang sebenarnya. Istilah analisis fundamental menentukan nilai perusahaan merujuk pada analisis yang mendalam dari suatu perusahaan untuk menentukan nilainya. Nilai sebuah saham, harga jual akhir, DHEN, adalah pembayaran tunai yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Kemampuan suatu perusahaan untuk membayar dividen dan juga nilai dari saham itu saat si pemegang saham menjualnya bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Kesempatannya mendapat keuntungan selanjutnya ditentukan oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah produk perusahaan itu, pengelolaan sumber daya, produktivitas. B. Hipotesis pasar yang efisien. Terdapat cara lain untuk memilih 20 saham untuk portofolio Anda. Memilihnya secara acak ini sepertinya absurd, tetapi percaya atau tidak, ada sebuah alasan yang membuat Anda tidak akan terlalu dirugikan jika berbuat demikian. Alasan ini disebut sebagai hipotesis dasar yang efisien. Hipotesis dasar yang efisien adalah teori bahwa harga aset mencerminkan semua informasi yang tersedia bagi publik mengenai nilai suatu. Menurut teori ini, pasar saham adalah efisien dalam informasi pasar sahamnya mencerminkan semua informasi yang tersedia dalam mengenai nilai sebuah aset. Harga saham menurun, nilai dan harga sahamnya juga ikut menurun. Satu implikasi dari hipotesis pasar yang efisien adalah bahwa harga saham seharusnya mengikuti sebuah jejak acak. Artinya, perubahan harga saham tidak mungkin dapat diprediksi dari informasi yang tersedia. Jika berdasarkan informasi yang tersedia secara publik, seseorang dapat memperkirakan bahwa suatu saham dapat naik 10% besok, maka pasar saham pasti gagal menyertakan informasi tersebut hari ini. Tetapi berita pastilah tidak dapat diprediksi. Jika tidak, namanya bukan berita. Karena alasan yang sama, perubahan dalam harga saham seharusnya tidak dapat ditebak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.